Nah, pada pagi ini kita akan ada sesi pemberian materi packaging dan branding yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nasyution. Mungkin sebelum masuk ke materi ini kita bisa dibacakan dulu nih CV-nya Kak Nizar. Baik Kak Dina, untuk CV dari Bapak Ahmad Nasution ini sangat beragam ya Kak Dina. Beliau merupakan founder dan owner dari Ailani Food, Daily Healthy, founder dari Foodcom Digital Agency, dan co-founder dari Jagoan Indonesia dan Jalan Langit. Untuk pengalaman Bapak Ahmad Nasution ini sendiri, yaitu merupakan engineer di mix dari Precast Indonesia. Wah, inspiratif sekali ya, Kak. Bapak Ahmad ini, beliau memiliki berbagai pengalamannya luar biasa yang pastinya Bapak dan Bu figur inspiratif lokal udah gak sabar nih. Langsung aja kami persilahkan Bapak Ahmad Nasution untuk menyampaikan materi. Mari kita sambut dan persilakan Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, apakah sudah tersambung dengan kami? Sudah Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ini saya langsung bisa? Silakan Pak, langsung saja. Oke. Pesertanya dari mana aja nih Mbak ya? Kayaknya ada yang dari Maluku tadi, ada Pak Kunut tadi dari Jakarta, Ibu Mas Nuah dari Demak, kayaknya dari seluruh Indonesia ya? Ya Bapak, ini dari Sabang sampai Merauke ini Pak. Luar biasa, Masya Allah. Saya perkenalkan dulu ya. Oh, saya share konten dulu, share screen dulu ya. Sebentar. Silakan. Baik. Kelihatan gambarnya? Sudah terlihat Bapak. Sudah terlihat, oke. Baik, saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dari Sabang sampai Merauke, luar biasa. Perkenalkan, pertama-tama kenalan dulu kita ya. Nama saya Ahmad Nasution. Sebenarnya ini nama singkatan, bukan nama lengkap ya. Nama lengkap saya Ahmad Sya'ban Nasution ya. Jadi bulan Sya'ban itu sebelum Ramadan. Kalau dilihat dari namanya Nasution itu bukan orang Jawa, saya orang Medan. Cuma saya terdampar di Kota Malang. Jadi dari waktu sekolah sampai di perguruan tinggi pun diselesaikan di Kota Malang. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman Kreavil tadi, saya adalah founder dan owner dari Ailani Food. Ailani Food itu adalah produk mungkin yang salah satu yang kami jadi pionir adalah membuat abon jamur dari abon jamur tiram. Jadi dari teman-teman yang di Maluku ya tadi, yang minuman jahe juga buat abon kalau saya dengar tadi. Mungkin malah Ibu Mas Nuah tadi yang Demak juga mungkin feeling saya ada produk abon juga. Kemudian saya adalah co-founder dan owner dari Daily Healthy Club. Daily Healthy Club itu adalah perusahaan penyedia makanan sehat. Dari catering sehat, mungkin teman-teman pernah dengar jus, smoothies, salad, dan teman-temannya. Yang berikutnya, saya juga adalah co-founder dari Jagoan Indonesia. Jagoan Indonesia itu adalah sebuah kumpulan anak muda yang tujuannya memang membantu teman-teman UMKM. Dan terakhir adalah co-founder dari Jalan Langit. Jalan Langit ini adalah bentuk sisi spiritual kami ya. Jadi bantu orang itu ada memang niatannya adalah untuk beribadah. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, saya adalah founder dari Foodcom Communication. Foodcom Communication itu seperti digital agency yang bergerak untuk bantu orang-orang yang membutuhkan, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, terutama khususnya untuk digital marketing gitu ya. Jadi kami ada tim video, tim digital marketing itu seperti sosial media seperti IG, YouTube dan teman-temannya. Jadi kira-kira seperti itu. Oh ya, saya juga belum berterima kasih nih. Terima kasih banget buat teman-teman BRI untuk kegiatan hari ini, figur inspiratif lokal. Begitu juga ada teman-teman Kreavil yang sudah menghubungi saya atas kepercayaannya. Terima kasih banyak. Oke, sebelum kita mulai mengenai bahasan hari ini mengenai branding dan packaging, saya rasa banyak dari teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke ini sudah sering dengar ya, branding and packaging itu apa, bagaimana, dan lain-lainnya. Tapi hari ini saya coba ngambil dari sisi yang berbeda. Sisi yang salah satunya adalah pengalaman saya selama membangun usaha dari tahun 2010 sampai sekarang. Baik, sebelum kita mulai, pengen teman-teman semua bisa nonton dulu sebuah video.
Sebentar ya, saya pasangin videonya. Suaranya kedengeran? Oke. Dia selalu observasinya tinggi sekali terhadap suasana dan keadaan di mana dia berada. Setelah sampai di Indonesia ada kebutuhan daripada tamu-tamu yang dia terima itu. Kemudian mungkin sakit perut atau kurang enak minumnya. Kemudian setelah dia berhenti dari perusahaan ini baru dia mempunyai ide untuk melaksanakannya. Karena di Indonesia sama sekali tidak ada. Bos dia Pak Ibnu Sutowo itu juga bilang, aneh Tirto iki. Banyu banjir kok dilebokke dalam botol. Setelah 3 tahun, setiap bulan kita mesti minta uang ke Pak Tirto terus untuk biaya operasional. Akhirnya Pak Tirto mengultimatum kita, dan beliau mengatakan, saya sudah nggak sanggup lagi membiayai kalian. Kalau memang kita masih rugi terus, istilahnya pada waktu itu kalau kita memang masih tekor terus tiap bulan, terpaksa kita tutup. Akhirnya tercetus satu pertanyaan, bagaimana kalau kita naikkan secara ekstrim supaya bisa break even. Maka kita putuskan bersama pada waktu itu, Kita putuskan naikkan harga. ternyata penjualan bukannya turun tapi malah naik. Oke. Tahu ya tadi video tentang apa ya? Teman-teman Krevil tahu kan? Itu video tadi tentang salah satu sejarah singkat dari salah satu produk di Indonesia yang memiliki branding sangat kuat, yaitu Aqua. Jadi di Aqua itu bahkan mungkin di banyak daerah di Indonesia itu kalau beli minuman mineral apa aja nyebutnya Aqua gitu. Bener nggak ya? Biasanya seperti itu ya. Jadi di Malang pun, di kota-kota besar bahkan mau mereknya apa aja sebutnya Aqua. Dan banyak kejadian juga dengan merek-merek yang lain. Betapa kuatnya Aqua sampai bisa dijadikan perwakilan sebuah barang gitu ya. Sebuah produk air mineral. Jadi ini menarik sekali. Dari video tadi kita bisa lihat ada hal yang menarik sebenarnya yang dilakukan oleh pendiri dari Aqua. Yang awal dia lakukan adalah membuat riset pasar dulu. Ternyata setelah dia pulang dari luar negeri, tidak ada produk minuman kemasan. Kemudian dia berinovasi, tapi memang karena tidak sesuai secara targetnya, akhirnya dia berani ambil resiko untuk menaikkan harga dan menyesuaikan dengan pasarnya dia yang sesuai. Dan akhirnya ternyata sampai sekarang Aqua pun terus berkembang dan ada di Indonesia. Oke. Video pertama, ada lagi video yang kedua. Kita nonton lagi ya. Ini pesan dari saya nih videonya nih. Ini video pesan dari saya. Selamat menikmati. Tahukah teman-teman, di zaman digital ini, semua orang bisa menjadi apa saja. Siapa saja bisa menjadi pebisnis. Karena kemudahan yang diberikan oleh teknologi saat ini. Semakin banyak orang memasuki dunia usaha, akan semakin cepat perubahan yang akan terjadi. Semua orang ingin terlihat berbeda. Setiap dari kita di sini wajib untuk terus bergerak. Jangan diam. Inovasi terus, belajar terus, jangan berhenti. Jika tidak bisa sendiri, lakukan bersama-sama, berjamaah. Bukankah maju bareng itu lebih keren daripada maju sendiri? Yuk, bisa yuk! Ya, video kedua udah kelihatan bahwa hari ini teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, saya panggil teman-teman ya, jangan Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu jauh gitu nanti kesannya. Yang kita lakukan hari ini adalah belajar, yang kita lakukan hari ini adalah sharing. Saya juga memberikan pengalaman saya, mungkin nanti kita juga akan sharing pengalamannya Bapak Ibu ya.
dari yang video saya tunjukkan tadi, backgroundnya mungkin ada yang masih muda-muda mungkin ya, tahu itu adalah video startup, salah satu video cerita dari Korea ya, yang menceritakan anak muda yang membangun sebuah bisnis. Jadi kadang kita belajar itu bisa dari mana saja, bukan hanya dari mentor, bisa dari buku, bahkan dari video juga atau film ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Bismillah. Kalau ada suara saya nggak kedengaran, sampaikan ya teman-teman panitia. Baik, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Hari ini kita akan mulai dengan branding. Apa itu branding? Semua orang sering banget dengar kata-kata branding. Cuma kadangkala ada yang menyalahartikan atau mungkin kurang lengkap artinya gitu ya. Kita bedah pelan-pelan kata brand ini. Banyak orang berpikir bahwa brand itu adalah merek. Walaupun ternyata tidak sepenuhnya benar, karena branding tidak sama dengan merek. Contoh seperti Aqua, memang mereknya adalah Aqua, tapi brand itu lebih besar dari merek. Jadi dibedakan ya, jadi brand dan merek. Jadi brand tidak sama dengan merek. Tapi lalu apa itu brand? Brand itu, mungkin kita latihan dulu ya sedikit ya. Brand itu bisa kita buat jadi latihan dari gambar orang yang ada di layar ini ya. Coba teman-teman bisa sebutkan ciri-ciri karakteristik orang yang ada di foto tersebut. Kalau dilihat, sederhana saja, orangnya adalah laki-laki tua, rambutnya beruban, ya kan? Pakai jas gitu, pakai topi, dia pinggir laut, mungkin tinggi badannya nggak terlalu tinggi misalnya. Dia mungkin adalah orang yang pendiam gitu ya. Dan lain-lain. Kita bisa menilai orang itu dari penampilannya, gitu ya. Umpama ternyata nama bapak ini adalah namanya Pak Fatih dengan usianya 65 tahun. Dia adalah laki-laki, pendiam, kurus, rambut putih. Mungkin dia penggemar bakso misalnya, gitu ya. Terus dia pandai menulis dan lain-lain, atau dia pandai menggambar. Dan yang pasti kalau dari posisi sekarang dia terlihat seperti yang orang sedang kedinginan ya. Gitu. Nah, ini adalah sedikit gambaran apa beda antara brand dan merek. Jadi bisa dibilang nama bapak ini Fatih itu bisa seperti sebuah merek gitu ya. Dan ciri-ciri atau karakter dari bapak tadi yang kita sebut rambutnya putih, usianya 65 tahun, pakai topi, pakai jaket di pinggir laut, itu adalah ciri-ciri karakter itu seperti brand. Jadi merek itu seperti nama kita ya, nama saya Ahmad, itu merek saya, tapi brand saya bisa jadi kulit putih, rambutnya agak lurus, tidak terlalu tinggi, dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa sering melihat ya, di lingkungannya ada orang mungkin yang namanya hampir sama misalnya gitu ya, mungkin siapa ya yang namanya sering sama gitu ya, banyak gitu nama-nama pasaran, Rizky misalnya. Gara-gara saking banyaknya nama Rizky, sampai disebut ada yang Rizky tinggi, Rizky kurus, Rizky gondrong, Rizky hitam, dan lain-lain. Jadi karakteristik itu menjadi bentuk brand. Namanya menjadi merek, gitu ya. Gitu. Jadi sedikit perumpamaan seperti itu. Oke, kalau kita lihat sekarang ke produk ini, kira-kira apa yang bisa teman-teman ambil dari gambar produk ini? Secara merek dulu, nama mereknya terlihat jelas itu, Kopi Jago. Tapi brandnya apa? Brandnya mungkin dari warna, dari kemasannya warnanya ungu. Ini adalah produk kopi. Dari desainnya, ini desain anak muda sekali gitu ya. Karena itu kelihatan ada orang nggak jelas itu gambarnya seperti apa, pakai kacamata, dia lagi santai-santai, di sebelahnya ada kopi. Gitu. Jadi kesannya ceria gitu ya. Kopi biasanya kesannya gelap, hitam, coklat. Ini ada kemasan kopi yang kesannya ceria, warnanya ungu lagi. Siapa yang suka warna ungu? Nah, jadi saya kedengeran pasti ada salah satu pojok tadi ada yang ngomong penggemar warna ungu, mungkin bajunya warna ungu hari ini. Jadi karakter dari atau karakteristik dari produk itu adalah brand. Bukan hanya yang terlihat sebenarnya, tapi juga yang tidak terlihat. Nah, oke, kita bahas lebih lanjut ya. Oke, jadi brand itu secara sederhana merupakan segala hal, baik terlihat atau tidak terlihat, yang melekat pada produk yang dapat mendefinisikan produk tersebut.
Oke, tadi saya lihat sedikit produknya Ibu Masnuah dari komunitas Puspita Bahari. Kemasannya keren, ada tulisannya udang di depan ya, gede gitu. Dari kemasannya saja mungkin kita sudah punya anggapan gitu ya. Oh, ini kayaknya enak nih, kemasannya menarik gitu ya. Jadi bukan hanya yang terlihat, kalau yang terlihat itu adalah kemasan mungkin ya, bisa kita lihat nanti kan kita bahas sendiri di belakang tentang packaging, tapi juga yang tidak terlihat. Nah, yang tidak terlihat ini apa? Oke, kita semakin dalam lagi. Oke, lalu apa itu branding? Oke, sedikit berbahasa Inggris karena memang branding itu diambil dari bahasa Inggris, brand tadi yang sudah kita bahas, terus ditambah kata-kata ing di belakangnya. Kalau dilihat di sini nih ada gambarnya logo sebuah mobil mewah ya, dan juga ada logo sebuah kedai kopi terkenal seluruh dunia. Mereka tidak perlu menulis nama merek mereka, tapi semua orang tahu bahwa ini adalah produk mobil Mercedes-Benz. Kalau yang di satunya adalah kopi Starbucks mungkin yang berada di perkotaan mungkin sempat pernah lihat ya, tapi mereka tidak menulis nama merek mereka apa, nama produk mereka apa. Mereka hanya menunjukkan dengan logo saja. Nah, itu adalah bagian dari branding gitu. Oke, apa sih brand ditambah ing itu jadi branding? Jadi bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris sedikit nggak apa-apa ya, semua ya. Jadi branding, jadi bahasa Inggris itu kalau ditambah dengan akhiran ing itu akhirnya jadi sebuah kata kerja. Jadi branding itu adalah sebuah kata kerja. Jadi bisa dibilang kalau dalam bahasa Indonesia itu branding itu jadi kayak sebuah kegiatan. Jadi branding itu adalah sebuah kegiatan. Brand tadi itu adalah karakteristik yang ada pada produk, lalu ditambah ing menjadikan karakteristik tersebut dalam bentuk kegiatan. Oke, gimana sih maksudnya? Kita dalamin lagi. Jadi sederhananya seperti ini, teman-teman. Kalau saya kecepatan sampai ini ya, nanti bisa saya ulangi atau nanti kita bahas di belakang. Baik, branding itu adalah sebuah aktivitas komunikasi. Aktivitas komunikasi ya. Perusahaan terhadap publik untuk memperkenalkan suatu brand atau produk dengan perencanaan yang matang guna membangun atau memperbesar brand atau produk tersebut. Jadi aktivitas komunikasi. Saya kasih contoh ya, dikit ya. Tadi saya lihat sekilas punyanya yang minuman Jahid yang dari Maluku ya tadi ya saya lupa. Terus tadi Pak Kunut nggak nunjukin produknya mebel tapi seingat saya. Terus Ibu Masnuah yang saya sempat lihat produknya, dari produk itu orang bisa tahu itu produk apa. Berarti itu adalah aktivitas komunikasi. Oh, itu adalah produk keripik udang misalnya, terlihat. Oh, itu adalah produk abon karena di kemasannya tertulis itu adalah produk abon. Jadi itu adalah aktivitas komunikasi. Jadi produk agak loncat sedikit ke packaging, bahwa packaging itu juga adalah bagian dari untuk mengkomunikasikan produk kita. Nah, gampangannya sih seperti ini sebenarnya. Mungkin yang sudah menikah ya. Jadi dulu sebelum nikah, pendekatan dengan calonnya gitu ya. Terus perkenalan dulu nama, kesukaan saya apa, ketidaksukaan saya apa, ketemu orang tuanya dan lain-lain. Aktivitas komunikasi itu kalau berjalan bagus kan akhirnya berujung dengan di pelaminan. Ya, kira-kira kayak gitu nih. Contohnya seperti itu. Seandainya obrolannya tidak kena, nggak cocok atau bahkan memang tidak jodoh ya nggak jadi gitu. Kira-kira seperti itu. Maaf nih, saya jadi kasih contohnya malah ke pernikahan. Sorry. Lanjut. Yang belum nikah semoga segera nikah ya. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana sih biar brand itu ditambah jadi branding dan jadi sebuah kegiatan, menjadi sebuah aktivitas ya. Caranya apa yang dilakukan? Jadi lalu bagaimana cara aktivasi brand tersebut? Jadi kayak tadi Ibu Masnuah itu tadi punya produk keripik udang, nama dari brandnya udah kelihatan dari kemasannya, nama mereknya juga sudah ada dari komunitas Puspita Bahari. Lalu bagaimana cara aktivasi brandnya? Maka ada beberapa di antaranya. Bisa dibilang branding itu adalah kebiasaan, hal yang selalu dilakukan berulang-ulang, terus-menerus berkesinambungan, tidak berhenti. Saya pengen nanya, ada nggak dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke ini yang dipanggilnya dengan nama produknya? Saya yakin ada. Jadi ada mungkin Ibu Masnuah keripik udang.
Kalau saya dulu karena saya awal memulai usaha itu dengan mendevelop atau membangun perusahaan abon jamur, saya itu sering dipanggil Mas Abon Jamur gitu. Dan perusahaan saya waktu itu namanya Ailani. Kadang juga dipanggil Mas Ailani. Jadi nggak ada yang manggil nama saya, nama Ahmad jarang, nama Nasution apalagi. Jadi lebih kepanggil seperti itu gitu. Karena terbiasa bahwa kita ketemu di mana aja, pelatihan apa aja, bahwa produknya itu aja ya. Terbiasa, akhirnya di pikiran orang itu muncul satu hal, oh si ibu itu jualan keripik kentang, jadi akhirnya Bu keripik kentang gitu. Itu jadi sebuah kebiasaan, dan menariknya memang branding untuk diri sendiri itu jauh lebih mudah dari produk, karena kita memiliki kebiasaan sendiri ya gitu ya. Saya coba ini deh, kayak tadi deh, kayak ada orang punya nama Rizky, mungkin banyak sekali orang di seluruh Indonesia ini yang namanya Rizky. Dari kebiasaan dia, kita bisa menyebutkan nama dia di belakangnya tambahannya. Mungkin karena dia adalah seorang pembalap, jadi dia dipanggil Rizky pembalap gitu. Atau dia ada seorang gitaris, suka main gitar, dipanggil Rizky gitaris gitu. Karena dia kebiasaan, apa sesuatu yang otentik terhadap hal tersebut yang selalu bisa kita ingat selalu, itu adalah bagian dari branding. Nah, bagaimana membawa branding ini atau kebiasaan ini muncul di produk kita? Oke, kita lanjutin. Mungkin sebelum kita bagaimana cara brandingnya, ini adalah manfaatnya dulu, fungsinya dulu. Yang pertama adalah sebagai pembeda. Seperti yang di video saya yang pertama tadi, semakin banyak orang memasuki dunia usaha, apalagi di zaman kayak sekarang ini, teknologi sangat mudah untuk bikin usaha, semua orang ingin tampil beda, maka branding bisa menjadi pembeda. Bayangkan keripik udang seperti yang komunitas Puspita Bahari buat, saya yakin tidak satu-satunya di Indonesia. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu produk itu di seluruh Indonesia. Terus apa yang membedakan? Maka melalui branding bisa dilakukan. Berikutnya adalah promosi dan daya tarik. Nah, contohnya seperti packaging tadi. Jadi dengan kemasan yang keren, yang bagus, menarik, ditaruh di rak di swalayan atau dijual di e-commerce dengan foto yang menarik, menjadi itu terlihat sangat enak untuk dilihat dan orang jadi tertarik. Kemudian membangun citra, keyakinan, kualitas, dan prestise. Kadang dari branding itu membuat seperti sebuah pencitraan. Pencitraan itu maksudnya dari kemasan yang muncul, atau dari kata-kata yang muncul, atau dari iklan yang dibuat, kesannya seolah-olah, wah ini kualitasnya bagus produknya. Ah ini sangat terpercaya gitu. Kalau enggak produk yang seperti tadi ada mobil mewah ya, Mercedes-Benz, ada prestise di dalamnya, dan lain-lain. Termasuk kalau sudah branding, kelasnya sudah seperti Aqua tadi, yang semua air mineral disebut dengan Aqua, di kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi dia akan mengendalikan pasar. Jadi produk yang lain akan menjadi follower. Saat Aqua melakukan sesuatu, mereka akan ikut. Aqua melakukan yang lain, mereka akan ikut. Jadi mereka jadi pengendali pasar jadinya. Gitu. Jadi secara fungsi seperti itu. Agak teoritis, tapi kita belajar yang lebih baik lagi. Oke, saya ingin ada pertanyaan, nanti dibantu jawab ya. Saya pengen dengar merek yang ada di pikiran teman-teman. Apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar minyak goreng? Apa yang terpikirkan? Minyak Bimoli. Bimoli. Ada lagi nggak? Bimoli. Selain Bimoli ada? Sonia. Ilma gitu Pak. Oke. Sania. Di Sumatera juga Bimoli. Nah, Bimoli juga. Dari minyak goreng yang muncul akhirnya hanya beberapa ini aja ya, hanya beberapa merek yang muncul. Tadi saya dengar ada Bimoli, ada Sania, mungkin Kunci Mas dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kalau mie goreng, merek apa yang terpikir di pikiran teman-teman? Indomie. Ya, Indomie ya, Indomie. Indomie ya. Baik, akan saya lanjut. Tadi sudah kelihatan ada tulisan mie goreng di situ? Ya. Oke, kalau mie goreng mungkin semua munculnya adalah Indomie gitu ya, atau mungkin sekarang ada mie sedap. Terus berikutnya ada air mineral, seperti tadi ada Aqua yang muncul, mungkin yang lagi rame mungkin ada Le Minerale misalnya, dan yang lain-lainnya. Baik, suara saya jelas ya?
teman-teman? Yes. Oke, baik. Kalau motor ada di pikiran teman-teman apa? Honda, ada Yamaha, ada Vespa. Iya. Oke, itu aja yang muncul. Padahal motor tuh di seluruh dunia banyak sekali mereknya ya. Tapi yang muncul di pikiran kita hanya Honda, Yamaha, Suzuki mungkin ya. Oke, baik. Jadi bisa kita ambil beberapa bagian-bagian dari branding teman-teman. Jadi branding itu bisa diwakilkan dengan nama atau merek tadi, bisa dari warna, bisa jadi tulisan, bisa jadi desain, rasa, tagline, sifat barang, kesan, dan banyak lagi yang lain. Oke, saya lanjutin ya. Oke, jadi dari bagian-bagian dari branding kira-kira seperti yang ada di dalam layar ini, dari nama, warna, tulisan, dan seterusnya. Lalu bagaimana caranya? Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana membranding sebuah produk atau produk kita itu mau diapain gitu ya, biar brandingnya jalan, biar orang mengenal produk kita, biar kalau orang nanya ke keripik udang itu kepikirannya ya produknya dari komunitas Puspita Bahari gitu ya, atau mebel itu ya ingatnya Pak Kunut atau yang lainnya ya. Nah, ada satu yang harus teman-teman mulai dari saat ini. Kalau yang sudah ada, sudah melakukan dari dulu itu bagus banget. Yang pertama adalah ini, fokus kepada konsumen. Bagaimana kita harus fokus pada konsumen? Kita harus tahu siapa sebenarnya konsumennya teman-teman. Jadi produk-produknya teman-teman itu konsumennya siapa sih? Konsumennya yang bagaimana sih? Kira-kira mungkin sederhananya seperti ini. Konsumen kita itu kira-kira kebanyakan laki-laki apa perempuan ya? Mungkin usianya berapa ya? Kira-kira pendapatannya berapa? Dia lebih tertarik terhadap apa? Tempat tinggalnya di mana? Atau kebiasaannya, hobinya, dan lain-lain. Ya, mungkin. Nah, dari fokus pada konsumen itu akan mempermudah teman-teman saat memulai membuat sebuah branding seperti yang tadi saya tunjukkan di sini untuk menentukan nama misalnya. Contoh misalnya, seandainya konsumennya Bapak Ibu teman-teman semua itu adalah orang yang menengah ke atas misalnya, tanda kutip orang kaya misalnya, maka kita harus memilih nama yang mudah mereka mendengarnya atau mudah mereka mengingatnya gitu. Kalau warna misalnya, mungkin orang-orang menengah ke atas lebih suka warna-warna yang elegan, hitam, biru tua gitu, emas gitu ya. Tulisan kalau yang untuk menengah ke atas itu mungkin tulisannya nggak boleh yang berlekuk-lekuk terlalu banyak, harus jelas gitu ya misalnya. Begitu juga dengan desain harus yang sederhana, tidak terlalu banyak grafis dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kalau dari teman-teman sudah ada yang melakukan itu bagus banget, apalagi tercatat konsumennya, makanya ada yang beli nih hari ini. Oh, yang beli ibu siapa gitu. Oh, usianya segini. Oh, dia udah pelanggan lama nih. Dia datang mungkin ke tokonya teman-teman naik mobil Kijang misalnya, Innova ya, mungkin ini menengah ke atas gitu. Itu akan mempermudah teman-teman untuk membranding apa biar tepat sasaran gitu ya. Jadi brandingnya biar tidak salah, biar tepat sasaran. Oke, ini akan kita coba lanjut lagi. Caranya ya itu tadi udah saya jelaskan ya tadi ya. Kira-kira seperti gambaran sederhananya. Kalau kita menjelaskan bagaimana cara untuk fokus pada konsumen, mungkin ini jadi bentuk pelatihan yang lain nantinya ya. Karena cukup panjang untuk menjelaskannya. Nah, setelah teman-teman tahu bagaimana konsumennya teman-teman, mereka lebih suka yang seperti apa, maka pelan-pelan teman-teman bisa mulai membangun bagian-bagian dari branding ini. Ini yang paling sederhana dulu ya teman-teman ya. Ini yang paling sederhana. Ini masih banyak yang lainnya. Jadi ada nama, logo, visual, suara, juru bicara, kata-kata. Ada banyak ya. Kita coba bedah pelan-pelan. Ini tidak saya bahas semua. Kita bedah yang paling mungkin dilakukan oleh teman-teman saat ini. Yang pertama adalah nama produk. Nama produk atau merek seperti tadi. Seperti tadi ada merek ya. Merek
di mana gunakan nama merek yang mudah diingat, dilafalkan, dan unik. Nah, dalam artian gini, kalau saran saya biasanya memberi merek itu cukup 3 suku kata gitu ya. Jadi kalau dulu saya punya produk namanya Ailani, 4 ya kebanyakannya, tapi cukup pendek kan. Apalagi yang lain, Mitsubishi 4 masih. Kalau semakin ke sini semakin pendek akan semakin mudah diingat. Jadi nama yang mudah diingat dan mudah dilafalkan. Berhubung di Indonesia itu kan banyak banyak kebudayaan ya. Kadang melafalkan sesuatu dengan yang lainnya kadang berbeda gitu. Maka yang mudah untuk dilafalkan, kalau perlu unik gitu ya. Jadi saya pernah punya teman itu dia buat sebuah roti. Roti itu dia jual secara online. Terus dia dikasih merek namanya adalah bantal mertua karena menurut dia itu unik, dan waktu pertama kali dia buat roti itu kok bentuknya kayak bantal mertua saya ya, kata dia gitu. Jadi menarik, mudah diingat, bantal mertua gitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Kalau di Malang itu ada ayam nelongso namanya. Ayam nelongso itu juga teman-teman juga di Malang yang mendirikan, sudah banyak sekali cabangnya. Namanya ayam nelongso. Nelongso itu kayak kasian gitu ya. Uniknya dari namanya dia nelongso, ayam nelongso, tapi logo yang dipakai itu adalah gar bebek. Jadi aneh, unik, orang bertanya-tanya. Tapi tentu bukan hanya sekedar nama, bukan juga sekedar logo, ada hal yang lain juga yang harus kita tunjukkan agar konsumen mau datang. Oke, yang satu lagi yang penting adalah haki, adalah hal yang penting di zaman sekarang. Haki itu adalah mempatenkan merek. Semoga teman-teman udah mulai mempatenkan merek ya. Setahu saya juga dari pemerintah juga sangat membantu dalam mematenkan merek gitu ya. Oke, kalau suaranya nggak kedengaran lagi, sampaikan ya teman-teman ya. Takutnya putus lagi ntar. Baik. Aman ya? Baik, Aman. kita lanjut. Logo sekarang. Oke, logo dalam waktu tertentu akan memudahkan komunikasi produk terhadap konsumen. Kalau logo ini saran saya perlu sentuhan orang yang bisa mendesain. Seperti yang di awal tadi, ada logonya mobil mewah Mercedes. Dia hanya nunjukin logonya saja tanpa tulisan merek, orang udah tahu itu apa. Gitu. Kira-kira seperti apa sih gitu ya. Oke, logo yang baik itu adalah yang simple, sederhana, mudah terlihat gitu ya. Unik dan ikonik, mengandung visi misi, mudah diaplikasikan dan tahan lama. Ini nggak usah dipikirin sama teman-teman. Ini yang mikirin adalah orang yang ngedesain. Tapi teman-teman harus tahu ini dulu. Gitu. Jangan dibawa pemikiran ini unik dan ikonik itu gimana sih gitu ya. Oke, unik dan ikonik mungkin seperti yang tadi ya. Saya kasih contoh tadi adalah produk teman saya yang bantal mertua tadi. Jadi logonya ya logo bantal, memang unik, ikonik. Terus mengandung visi misi. Visi misi itu ya dari logo itu bisa tergambar, misalnya kalau kita menjual produk makanan sehat, mungkin warna yang kita pakai adalah warna hijau. Ada dedaunannya, nunjukin bahwa itu memang kita lebih sehat, lebih hijau gitu ya. Terus yang berikutnya adalah mudah diaplikasikan. Mudah diaplikasikan itu dalam artian tentu misalnya saat logo itu nanti ditaruh di kemasan tentu harus cocok. Tapi apakah hanya di kemasan? Bisa jadi kalau teman-teman waktu lagi ikut pameran, bikin kaos gitu ya, biar seragam semua, dibuat kaos, logonya ditaruh kaos juga tetap bagus, atau buat souvenir atau bikin giveaway misalnya, lomba gitu, berhadiah, hadiahnya bentuk nyamuk gitu, ada logonya, semua bisa diaplikasikan di banyak tempat. Yang terakhir adalah tahan lama. Tahan lama artinya adalah logo itu jangan sampai baru setahun harus ganti karena zaman berubah. Nanti tahun depannya ganti lagi. Kenapa logo itu harus tahan lama? Karena biar seperti yang saya bilang tadi, branding itu adalah sebuah kebiasaan. Hal yang dilakukan terus-menerus, continue setiap hari, tidak berhenti-henti.
Akhirnya sampai nancep di pikiran konsumen kita apa itu gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Kayak tadi yang saya tunjukkan ada mobil tadi ya, itu tahan lama karena dari awal dulu mobil mewah itu berdiri ya logonya kayak gitu sampai sekarang. Dan semua orang jadi teringat terus gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Oke, ini logo-logo yang mungkin muncul di keseharian kita ya, teman-teman ya semua ya. Paling kiri apa? Logonya apa? Instagram. Instagram. Yang tengah? WhatsApp. Yang kanan? YouTube. Nggak ada tulisannya tapi tahu semua ya? Tahu. Nggak ada tulisan itu YouTube atau yang lain ini muncul. Oke, kalau yang di perkotaan tahu mungkin ini. Yang atas apa? Gojek. Yang atas Gojek, yang bawah Grab. Oke, kita lanjut lagi. Yang kiri apa? Tokopedia. Yang kanan? Shopee. Tahu semua loh, keren semua. Berarti setiap hari belanja. Betul, ngabisin rekening ya. Semoga teman-teman juga bukan hanya belanja tapi juga ikut jualan di dalamnya. Oke? Nah, teman-teman, logo-logo ini muncul setiap hari di HP kita, bisa jadi ya. Muncul setiap hari di depan mata kita. Sampai akhirnya tanpa ada tulisannya pun kita tahu itu logo apa. Ada logonya Instagram, WhatsApp, YouTube. Ini apalagi ya, kalau udah tanggalnya muncul 66, 55, 77 gitu udah diskonnya banyak sekali. Nah, jadi bagaimana caranya agar logo-logo kita itu bisa muncul setiap hari dan orang bisa memperhatikannya dan mengingatnya terus gitu. Kalau dilihat logonya sederhana ya, Shopee ini tas belanjaan ada logonya huruf S. Sederhana bang gitu ya, mudah diingat, tidak jelimet kalau orang Jawa bilang, tidak rumit gitu ya, tidak rumit. Oke, dari logo, saran saya bahwa teman-teman tidak harus bingung dengan logo. Ini adalah ranahnya atau tempatnya desainer untuk mendesain. Tapi teman-teman harus tahu logo yang bagus ya bagaimana, logo yang kurang bagus yang seperti apa, logo yang pas untuk teman-teman seperti apa. Oke, selanjutnya adalah tagline. Seperti yang disampaikan di awal tadi, branding itu bagian-bagiannya ada nama, ada logo, ada kata-kata, ada suara, visual, dan lain-lain. Salah satunya adalah tagline. Nah, slogan atau sebuah kata-kata, beberapa kata atau kalimat yang mampu mewakili tujuan sebuah produk tersebut. Contoh ya, ini saya ada ngumpulin banyak nih. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tagline-nya siapa? Pegadaian. Indomie, seleraku, pasti Indomie ya. Terus mulai aja dulu. Ada yang tahu nggak mulai aja dulu apa? Mulai aja dulu itu Tokopedia. Betul. Kalau pria punya Gudang garam filter. Gudang garam filter. Tahu ya, banyak ngerokok ini ya. Dikurangin. Zaman Covid kesehatan harus semakin dijaga ya. Oke, orang pintar minum tolak angin. Tolak angin. Siapa yang minum tolak angin barusan? Oke, melayani setulus hati. Ayo siapa? BRI. Oke. Terima kasih ya BRI ya sudah ngadain acara kali ini. Ada tagline-nya BRI, melayani setulus hati. Mungkin kalau teman-teman pergi ke Bank BRI, pelayanannya sepenuh hati, setulus hati gitu ya. Itu keinginannya. Nah, sama, tagline itu juga harus dibuat menurut bagi saya, tagline itu harus dimunculkan. Saya kasih contoh. Produk saya adalah abon jamur. Abon jamur itu dulu alhamdulillah saya memulainya adalah pionir di Indonesia. Jadi saya pertama kali yang membuat abon jamur. Waktu itu ya, 2010. Nah, terus saya nggak punya tagline, lama-lama saya mulai berpikir tentang tagline. Akhirnya tagline terakhir yang saya buat adalah taburkan bahagiamu gitu. Jadi tagline-nya abon jamur Ailani adalah taburkan bahagiamu. Kok bisa gitu? Karena abon kan pasti ditabur dong. Gitu, dan harapannya abon jamur saya itu bisa memberi kebahagiaan untuk banyak orang. Kira-kira seperti itu. Jadi ada
ada filosofisnya sedikit gitu ya teman-teman. Kalau bikin tagline, monggo teman-teman sendiri bisa buat sendiri. Saya yakin dengan pengalaman selama jualan, dapat informasi dari konsumen, ngobrol dengan konsumen, lama-lama muncullah tagline-nya. Kalau yang produk saya yang makanan sehat, itu memang kami tagline-nya pakai bahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena konsumen kita adalah menengah ke atas. Jadi tagline-nya adalah healthy uniqueness. Jadi keunikan yang sehat, kira-kira seperti itu. Healthy uniqueness gitu. Kok muncul kata-kata unik? Karena konsumen saya sering ngomong gini ke kami, wah produknya Daily Healthy Club itu unik-unik ya gitu. Dan itu nggak hanya satu, tapi banyak. Akhirnya kita memasukkan kata unik di dalam tagline kami. Semoga teman-teman udah ada yang punya tagline ya. Nanti kita bahas lagi berikutnya. Kita lanjut dulu. Ini yang menarik tadi, storytelling. Ini yang mungkin banyak belum melakukan ya. Storytelling itu apa? Sebuah cerita yang menarik, mengangkat sisi unik dari produk. Bisa cerita uniknya, kenapa sih namanya tadi ada Puspita Bahari gitu. Kenapa sih kok cerita unik tentang prosesnya? Mungkin ada cerita unik tentang ownernya, cerita unik tentang lokasinya. Storytelling, jadi bercerita. Tadi saya sempat dengar Ibu Mas Nuah cerita tentang perjuangan perempuan nelayan. Oh, itu storytelling luar biasa, Bu. Itu bisa dijadikan bagian yang muncul di kemasan Ibu nantinya. Tapi tentunya dengan bahasa yang baik ya, mungkin bisa minta bantuan anaknya atau siapa gitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang PKL di sana atau bertugas di sana, minta tolong dibuatkan storytellingnya. Nah, ini yang lagi berkembang pesat sekarang, branding itu melalui storytelling, bukan hanya lewat logo, bukan hanya lewat nama mereknya, bukan hanya tagline-nya, tapi juga lewat storytelling. Ada sesuatu yang diceritakan. Kenapa kok storytelling jadi menarik? Jadi storytelling itu jadi menarik karena orang Indonesia, orang pada umumnya suka diceritain. Bener nggak? Orang itu suka diceritain daripada dijualin. Saya yakin teman-teman semua waktu datang ke sebuah toko, terus atau supermarket, swalayan, terus ada pegawai yang selalu ngikuti teman-teman kemana-mana gitu ya, ngikut kemana-mana diikutin, terus nggak nyaman rasanya gitu. Tapi diceritain, itu orang lebih suka, lebih tahu kenapa sih saya harus beli produk ini, kenapa sih produk ini penting buat saya. Gitu. Jadi dari cerita itu, dan saya yakin dari semua teman-teman yang ada dari Sabang sampai Merauke yang ikut pada sering melakukan itu, cuma nggak sadar kalau sering cerita ke orang. Umpama waktu teman-teman pernah ini ya mungkin ya ikut pelatihan, mungkin diundang di sebuah tempat, di hotel dan lain-lain, dilakukan oleh dinas, mungkin oleh BRI juga misalnya. Kebanyakan pasti bawa produk tuh dan cerita pasti produk saya itu begini. Wah, saya produksinya sampai tengah malam. Itu membuat orang jadi muncul banyak hal yang membuat orang ingin mencoba akhirnya. Sudah ada yang pernah mencoba melakukan storytelling? Nah ya, oke. Nanti kita bahas lagi. Kita lanjut dulu karena materinya cukup banyak ini. Oke, kita akhirnya masuk ke packaging ya teman-teman. Kita masuk ke packaging. Kenapa? Karena storytelling itu kita balik ke storytelling, sorry sebentar. Storytelling itu nanti bisa dipakai mana? Bisa kita pakai di packaging. Ditaruh di bagian belakang packaging. Mungkin kalau kemasannya seperti punyanya Ibu Mas Nuah tadi. Halo. Oke. Kalau kemasannya seperti punyanya Bu Mas Nuah tadi, cerita itu bisa taruh di bagian belakang. Terus yang berikutnya taruh di mana storytelling? Di sosial media. Jadi waktu teman-teman bermain Instagram, bermain YouTube, waktu posting tuh cerita aja. Bahkan ini ada hal menarik ya, ada hal menarik yang terjadi sama teman saya. Teman saya itu memproduksi sebuah produk yaitu kue kering. Nah, dia coba posting itu di IG, di YouTube dan lain-lain, dia coba posting. Lucunya postingan dia itu kadang itu kalau orang lihat itu kayak nggak menarik gitu ya. Tapi ternyata postingan dia itu ya nggak tahu gimana ceritanya, ada orang Denmark lihat postingannya dia dan mengikuti dan tertarik, akhirnya produk dia sekarang udah sampai di Denmark. Tahu apa yang membuat
postingan dia itu menarik dan orang Denmark itu tertarik, ada sebuah postingan dia dan dia menceritakan di bawahnya di postingan IG dia itu, fotonya adalah dia lagi gendong anaknya sambil buat kue kering tadi itu. Anaknya digendong, terus dia tulis di bawahnya, ya ini namanya perjuangan, walaupun bisnis tapi sebagai ibu juga harus tetap dilakukan. Intinya seperti itu. Dan itu menyentuh hati orang-orang di Eropa, bahkan di Denmark. Padahal kalau kita tahu ya teman-teman, standar makan di Denmark itu atau di Eropa itu tinggi sekali. Tapi ternyata ada orang yang tersentuh dengan kondisi seperti itu. Dan sampai sekarang saya kurang tahu juga, tapi setahu saya sampai sekarang masih ngirim ke sana. Jadi ada cerita di dalamnya. Dia belajar, semakin belajar. Sekarang setiap kemasan yang dia punya, dia masukkan seperti booklet, jadi seperti brosur gitu ya kira-kira, atau buku kecil gitu, yang menceritakan tentang bagaimana dia memulai usaha tersebut sampai kondisi sekarang gitu. Itu keren sekali. Jadi kebanyakan mungkin storytelling nanti akan banyak berguna nanti saat teman-teman saat berada di sosial media seperti Instagram, Facebook dan lain-lain. Oke, jadi kita belajar sedikit tadi. Yang pertama tadi adalah nama produk, bagian-bagian dari branding. Oke, yang lainnya ada suara visual itu mungkin nama sudah kita bahas, logo sudah kita bahas. Visual itu mungkin nanti larinya ke packaging, akan kita bahas berikutnya. Yang berikutnya adalah suara visual itu muncul mungkin seperti di iklan TV. Itu yang membuat teman-teman mungkin tadi melihat banyak produk hanya logonya aja udah tahu itu produk apa gitu. Terus juru bicara itu seperti bintang iklannya, atau sekarang yang paling keren istilahnya adalah ambasador atau brand ambassador atau influencer, juru bicara. Terus berikutnya kata-kata itu bisa macam-macam, bisa berupa tagline tadi, bisa berupa cerita tadi, storytelling dan lain-lain. Oke. Jadi pertama tadi kita sampaikan adalah namanya dulu. Nama ini jangan gonta-ganti, pakai terus dalam jangka waktu lama. Dan saran saya, kalau bisa, nama produknya teman-teman jangan pakai nama anak. Pilihlah sesuatu yang unik. Saya sering kan nemu tuh kalau teman-teman di UMKM biasanya pakai nama anak ya. Ya emang benar sayang lah sama anak, tapi ditaruh jadi nama produk nanti susah dihakikan dan pasti banyak yang nyamai nama-nama tersebut gitu ya. Itu. Terus logo ini bukan ranahnya teman-teman. Teman-teman harus tahu, tapi logo yang bagus gimana, logo yang cocok untuk teman-teman bagaimana. Nanti yang melakukan membuat logo ini adalah desainer, orang lain. Karena kalau suruh belajar ngedesain logo ya tentu butuh waktu yang lebih lama lagi. Padahal kan kita butuh cepat ya. Berikut adalah selain logo adalah tagline. Tagline ini monggo teman-teman bisa berkembang. Saya membuat tagline saya atau slogan saya itu yang tadi Abon Jamur itu adalah taburkan bahagiamu itu butuh waktu mungkin 2 tahun ya, karena ada banyak masukan dari beberapa teman gitu ya, kira-kira. Suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Oke, siap. Sebentar, saya lanjutin lagi. Oke. Agak putus-putus. Agak putus-putus ya? Oke, sebentar. Gimana? Sudah jelas? Oke, sudah. Oke ya, saya lanjutin ya. Siap. Baik. Oke. Terakhir yang storytelling. Ini yang menarik sebenarnya, storytelling. Karena orang Indonesia itu suka sekali diceritain, saya yakin. Apalagi ada kayak sinetron itu kan sebenarnya cerita ya. Yang setiap malam di depan TV nonton itu ada sinetron yang lagi rame sekarang. Itu cerita. Semua orang Indonesia suka diceritain gitu ya. Ceritanya tentang apa? Banyak banget. Bisa tentang nama, proses, owner, lokasi, dan hal-hal yang lainnya itu. Oke. Sekarang kita masuk ke packaging. Kalau di packaging menurut saya berlaku yang namanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Gitu. Karena dengan packaging yang menarik, orang itu langsung merasa kalau, apalagi kayak contoh makanan ya, misalnya makanan ya, packaging yang menarik itu orang udah kayak berasa kalau makanannya enak juga gitu, kemasannya bagus, wah rasanya enak.
gitu. Jadi ada perkiraan, ada ajakan gitu kira-kira dari packaging ini. Dan yang menariknya di packaging, banyak bagian-bagian branding ada di dalam packaging. Dari logo tadi, tagline, desain, kata-kata, storytelling, dan lain-lainnya. Muncul semua di packaging. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan sebenarnya bagian dari branding itu luas sekali teman-teman. Bukan hanya yang saya sampaikan tadi, tapi yang bisa kita lakukan di awal adalah yang saya sampaikan sekarang. Yang pertama yang paling mudah, salah satunya adalah packaging. Packaging. Nah, saran saya packaging itu kalau bisa jangan sering-sering berubah. Lupa orang. Orang akan lupa. Packaging itu kalau bisa sama terus dalam waktu yang jangka waktu yang cukup panjang. Contoh Indomie misalnya. Indomie itu kayaknya dari saya lahir sampai sekarang kemasannya kayak gitu sudah. Tidak ganti-ganti kayaknya. Dan itu membuat orang Suaranya menghilang tiba-tiba. Suaranya hilang? Gimana suaranya? Jelas? Enggak kok. Jelas, Jelas, suaranya. Pak. Jelas. Jelas ya? Saya lanjutin ya. Di saya enggak. Ya. Jelas ya? Saya nggak kecil, Pak. Perlu sedikit dibesarin, Pak. Dibesarin lagi? Bentar, baik. Oke. Baik, saya agak mendekat mungkin ya, biar dekat dengan mic-nya. Jadi, di packaging itu sebisa mungkin teman-teman jangan terlalu sering mengubah ya. Kemasan abon saya yang ada di layar sekarang itu adalah kemasan abon saya ya. Abon jamur yang saya punya. Itu sudah dari tahun 2016 sampai sekarang. Berarti sudah berapa tahun itu? Udah 5 tahun. Nah, masih dengan kemasan yang sama. Saya punya ketertarikan banyak tentang packaging karena dulu saya juga waktu memulai usaha nggak punya uang, nggak punya dana banyak untuk membuat packaging yang bagus. Mungkin teman-teman juga ngalami sekarang. Saya juga dulu ngalami. Saya nggak punya dana yang banyak karena kadang buat packaging itu harus cetak harus minimal 1.000 misalnya gitu. Dan kadang budgetnya nggak ada gitu ya, uangnya nggak ada. Lalu apakah saya dari awal usaha packaging saya seperti ini? Tidak. Nanti saya akan tunjukkan perkembangan packaging saya. Tapi sebelum menunjukkan ke bagaimana pertumbuhan packaging saya dan bagaimana ceritanya biar bisa menginspirasi teman-teman, ada beberapa hal yang cukup mengejutkan tentang packaging. Menurut saya, biar kita tidak ada salah persepsi nanti tentang packaging. Karena banyak orang melihat bahwa packaging bagus mahal, nanti harganya tambah mahal dan lain-lain gitu. Oke, yang pertama, desain oleh desainer, diproduksi oleh percetakan. Jadi pelaku usaha cukup tahu kemasan yang baik dan desain yang tepat. Jadi kita butuh kerjasama dengan orang lain. Kita butuh ketemu orang lain. Mungkin tidak harus desainer, tetapi orang yang lebih paham misalnya. Jadi, desain yang pas untuk produk saya seperti apa? Bahannya dari apa yang paling cocok? Karena kalau hubungannya dengan makanan misalnya ya, karena tadi saya dengar kebanyakan adalah produk makanan, hubungannya nanti dengan masa waktu produknya ya, expired date-nya. Semakin lama ya semakin bagus dong gitu ya kira-kira. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana desainnya, tapi juga bahannya harus dilihat. Didesain oleh desainer, diproduksi oleh percetakan, diproduksi oleh orang lain. Bahkan sebenarnya bisa juga kita ikut memproduksi, sangat mungkin. Tapi itu tadi banyak dari teman-teman yang sering saya temuin itu adalah mereka menyimpulkan sendiri desain yang tepat buat kemasannya. Boleh kalau punya pengetahuannya, tapi kalau tidak memiliki pengetahuan lebih baik kerjasama dengan desainer yang lain. Tapi teman-teman harus tahu, wah ini kemasan yang bagus, ini kemasan yang menurutnya kurang tepat. Bagaimana caranya nanti saya ceritakan. Oke, yang berikutnya, tidak semua produk harus naik kelas secara kemasannya. Ini saya pernah diprotes nih gara-gara ngomong seperti ini. Tidak semua produk harus naik kelas secara kemasan. Yang misalnya contoh awalnya adalah kemasan plastik transparan, terus pengen naik kelas menjadi kemasan yang seperti punyanya teman-teman komunitas Puspita Bahari tadi ya. Misalnya seperti itu. Tidak semua produk, kenapa? Balik lagi ke yang tadi, kita harus tahu konsumen kita siapa. Kalau memang konsumen produk kita adalah lebih banyak bukan menengah ke atas, atau di kelas menengah, atau bahkan menengah ke bawah, kita harus sesuaikan bajunya. Baju kita harus sama dengan konsumen kita, jangan beda. Kaget nanti.
Saya ada cerita teman saya lagi nih, nanti habis ini cerita saya nih ya. Teman saya itu produksi abon lele. Ada yang produksi abon lele di sini? Abon bandeng. Abon bandeng, oke, hampir sama. Abon lele itu teman saya tuh, wah, waktu kemasannya masih plastik biasa tuh luar biasa, penjualannya bagus gitu ya. Terus dia mulai tergoda ceritanya gitu, tergoda untuk Mungkin bisa saya jelasin. Ini dibuatlah kemasannya ini. Ini wine strawberry. Ya, ini packagingnya kayak gitu. Oh, wine strawberry, Pak. Baik, nanti kita bisa bahas lagi, Pak ya, habis ini, setelah ini. Jadi kemasan lele teman saya itu sudah jadi seperti yang produk saya yang ini ya, yang ada di layar ini ya. Nah, ternyata akhirnya karena kemasannya lebih bagus, otomatis biaya produksinya juga lebih naik, harga jualnya juga ikut naik. Yang tadinya bisa jual ke menengah ke bawah atau menengah, akhirnya dia harus jual ke menengah ke atas. Menariknya ternyata di menengah ke atas itu punya banyak pertanyaan tentang lele. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya, walaupun sekarang sudah berkembang banyak tentang budidaya lele yang bersih ya, gitu. Tapi banyak orang yang masih menganggap bahwa lele itu mungkin hidupnya jorok gitu ya, banyak yang nggak mau gitu ya. Terus yang berikutnya lagi orang penggemar lele itu sama yang tidak suka lele itu mungkin terbelah gitu ya. Jadi ada yang suka banget sama yang tidak suka banget, sama sekali nggak mau makan lele. Akhirnya saat dia ganti kemasan, penjualannya tidak sebagus yang sebelumnya gitu. Pada akhirnya juga dia kembali lagi ke kemasan yang awal. Jadi kira-kira seperti itu. Maka jangan terburu-buru untuk naik kelas. Pikirkan dulu. Pikirkan siapa yang mau beli kira-kira. Atau teman-teman sudah jalan dengan kemasan yang ada sekarang, wah ini akan saya jual di menengah ke bawah atau menengah, nanti buat kemasan yang lebih bagus saya taruh di supermarket misalnya, biar menengah ke atas yang beli. Itu nggak apa-apa, boleh. Jadi ada dua kemasan gitu ya, jadi ada kemasan premium, ada kemasan yang biasa. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke fakta berikutnya. Kemasan adalah investasi. Ini tadi menjawab yang tadi, bahwa kemasan kadang banyak orang berpikir bahwa wah mahal, mesen 1000 harus habis berapa ratus ribu, tapi pahami bahwa kemasan adalah investasi. Kemasan yang tepat mampu meningkatkan omset. Apalagi kita tahu siapa konsumen kita. Dengan kemasan yang pas, itu akan pas dengan konsumen kita, dan konsumen kita suka dan akan meningkatkan konsumen. Ini cerita saya. Cerita saya tentang mengembangkan kemasan. Baik. Ini kemasan abon jamur dari masa ke masa, teman-teman. Saya memulai abon jamur itu tahun 2010 ya. 2010 belajar dari ibu saya, karena kebetulan ibu saya suka ngutak-ngatik bahannya. Terus akhirnya namanya mereknya jadi Ailani, karena itu adalah singkatan dari abon Ibu Rahlani. Ibu Rahlani itu ibu saya yang menjadi ide awal kenapa ada produk abon jamur gitu ya. Oke, ini adalah produk kemasan pertama dari plastik, pakai stiker besar dan lain-lain. Dari awal saya sudah mempercayakan semua produk saya ke desainer. Saya minta orang mendesainkan. Gitu. Waktu saya memulai tahun 2010, teman-teman ya. Tahun 2010 saya memulai, banyak sekali komplainan. Gitu. Banyak sekali komplainan. Dari yang cepat melempem lah abonnya, cepat ada minyaknya, terus kadang itu ada lubang kecil di kemasan itu yang membuat semut kecil-kecil itu masuk gitu. Ada semut yang kecil-kecil bisa masuk. Itu saya dapat banyak komplainan gitu. Terus saya pelajari, ya ini kayaknya harus ganti kemasan, terutama materialnya, bahan dari abon jamurnya. Karena kenapa abon jamur itu beda sama beberapa abon yang lainnya, karena jamur itu berpori, teman-teman. Jamur itu banyak porinya. Kalau dia jamur itu dalam kondisi basah, porinya keisi air. Kalau waktu digoreng, porinya keisi minyak. Kalau sudah selesai digoreng, di spinner biar dia kering, porinya itu nggak ada isinya udara. Jadi kalau kebuka sedikit kemasannya,
itu cepat melempem jadinya. Melempem itu apa ya? Bahasa Jawa ya. Melempem itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ada yang tahu nggak? Jadi nggak renyah lagi gitu loh. Jadi nggak renyah lagi. Masih jelas suara saya? Masih. Oke, lanjut ya. Lalu saya berpikir 2010 ke 2012 tuh saya mikir, saya nggak punya modal untuk buat kemasan saya jauh lebih bagus, maka saya melakukan beberapa hal. Saya mencoba cek sana sini ya. Tahun 2010 mungkin kemasan tidak seberkembang sekarang ya, jadi tidak banyak pilihan. Akhirnya di tahun 2012 saya mengubah kemasan jadi seperti ini. Jauh lebih simpel. Saya mulai mengerti, oh kemasan konsumen saya ternyata adalah orang-orang menengah ke atas. Tapi saya nggak bisa, saya nggak punya budget untuk buat kemasan yang lebih bagus dari ini. Gitu. Maka saya mencoba membuat ini 2012 dengan material yang lebih bagus dari yang tahun 2010. Jadi ini materialnya kombinasi, yang belakangnya adalah aluminium foil, yang depannya adalah plastik vinil ya, plastik vinil atau multi layer plastik istilahnya. Dengan stiker yang hanya sederhana seperti sekarang. Kalau ini kan nutupin semua ya, nggak kelihatan dalamnya. Yang ini terlihat lebih elegan lah ceritanya. Nah, dari kemasan yang ini menuju kemasan yang ini ada peningkatan biaya produksi kemasan. Akhirnya saya meningkatkan harga jual saya yang tadinya saya lupa berapa, tapi intinya saya naikin sekitar Rp2.000. Rp2.000. Dan tahu nggak teman-teman, setelah saya jalan 1 bulan, omset saya naik 2-3 kali lipat. 2-3 kali lipat karena kemasan ini gitu. Terus saya mulai belajar gitu. Oh iya ya, ternyata kita harus nyamain baju kita dengan siapa konsumen kita. Gitu. Dan saya mulai berpikir nih, 2012 ini saya mau ngapain lagi gitu ya. Karena saya melihat, wah ini perkembangannya luar biasa. Saya semakin penasaran dengan yang namanya kemasan yang murah, meriah, tapi keren gitu ya. Lalu di tahun 2013 saya buat ini. Ini abon rasa. Kemasannya hanya tulisan, tidak ada gambarnya sama sekali dengan warna-warni. Jadi saya coba berinovasi. Sama seperti yang dilakukan Aqua tadi ya. Abon rasa keju, ada balado, jagung bakar, mungkin belum pernah ada sebelumnya, ada abon dengan berbagai macam rasa itu tadi. Kalau teman-teman lihat, ini ada logonya abon jamur. Ini adalah logo abon jamur. Ini saya pakai dari awal, mungkin dari kemasan yang ini, sampai sekarang logonya sama, tidak berubah. Ini. Nah, abon jamur, logo abon jamur. 2013 saya keluarkan ini. Ini kemasannya sederhana dan murah sekali. Tidak perlu harus cetak sampai ribuan. Jadi ini saya hanya pakai kertas art paper istilahnya ya. Itu dicetak di percetakan digital gitu. Dicetak perlunya, sebutuhnya. Terus dalamnya pakai aluminium foil yang guset ya, yang guset, bukan yang punch, tapi yang guset yang bisa dilipat bawahnya. Jadi ini kertas ini menutupi aluminium foilnya, jadi kayak dibungkus gitu loh, kayak diselimutin gitu. Dan ini laku keras waktu itu di pusat oleh-oleh di Malang karena beda sendiri ya, warna-warni gitu, kelihatan mencolok, orang pada penasaran gitu. Ini rasa penasaran saya gitu ya, rasa penasaran saya terhadap kemasan dari dulu. Jackpotnya aja, dapat hadiah besarnya aja. Kita tinggal tunggu jackpot saja, asalkan kita istiqomah setiap hari membuat postingan, bikin konten, jualan, dan melakukan itu di banyak tempat, ya di IG, ya di YouTube, ya di Facebook, ya di e-commerce kayak Tokped, Shopee, TikTok juga dijalankan. Saya selalu bilang ke teman-teman, kita tinggal nunggu yang namanya jackpot. Pengalaman saya misalnya ya, kita coba saya ada tim Furkon namanya. Tim Furkon itu mendampingi beberapa perusahaan menengah di Kota Malang tepatnya. Salah satunya adalah perusahaan pengembang perumahan. Kita buatkan konten TikToknya dan ternyata cukup meledak, bahkan sampai yang lihat sampai 8 juta sampai 2,5 juta orang yang lihat. Itu kita
istiqomah itu ada titik yang membuat kita akan jauh lebih dikenal. Cerita lainnya lagi, sosial medianya produk kami, Daily Healthy Club ya, yang produk yang menghasilkan makanan-makanan sehat itu, kita memang istiqomah, setiap hari posting, setiap hari bikin TikTok, setiap hari di IG gitu. Dan suatu hari ada seorang influencer memesan gitu ya, dan influencernya ternyata adalah YouTuber dengan subscriber 3 juta gitu. Sama dia diposting di akun sosial medianya mereka, dan dalam seketika seminggu itu pesanan membludak luar biasa. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi kita ambil yang murah-murahnya aja ya, nggak perlu yang harus mengeluarkan budget yang cukup besar. Cuma memang seperti yang saya sampaikan di awal video pertama tadi, kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, maka lakukanlah bersama-sama. Maksudnya, saya lihat ada beberapa yang sudah berkomunitas, seperti tadi yang di awal ada ibu tadi yang dari Demak tadi, itu sudah berkomunitas, bisa berpikir bersama gitu ya, untuk membuat sesuatu. Apalagi tadi ada Bu Yani yang belajar membuat sisik ikan dari YouTube. Itu luar biasa, maksud saya. Sekarang itu untuk branding bisa jauh lebih murah dibanding zaman dulu. Zaman dulu sebelum adanya sosial media, harus iklan di TV, harus bikin billboard besar-besar, spanduk di mana-mana, tapi zaman sekarang tidak harus seperti itu. Nah, setelah ini kan ada materinya digital marketing, itu akan jauh lebih kuat lagi untuk bisa memperkuat materi saya yang hari ini tentang branding, karena itu ada lanjutannya. Jadi branding yang kita buat akan semakin kuat lagi di digital marketing. Nanti bisa langsung ditanyakan ke Mas Rizal gitu ya. Jadi untuk Mbak Iko mungkin seperti itu ya yang saya jelaskan. Mungkin berikutnya ke yang Tenun Pekanbaru ya, Bu siapa tadi ya, Bu Wawah apa ya? Iya, mengenai Bu Wawa ya, Bu, itu luar biasa tuh, keren sekali Rumah Tenun Kampung Bandar. Itu udah menurut saya sebuah nama yang sudah cukup mudah diingat dan punya kelas menurut saya. Namanya punya kelas, Rumah Tenun Kampung Bandar. Menurut saya story mana yang mau dinaikkan? Ya rumah tuanya, Bu. Menjelaskan bahwa rumah tenun kita itu diproduksi di sebuah rumah yang sudah tua, yang dijaga. Karena tenun itu kan heritage, budaya. Tenun itu budaya. Dan rumah tua Kampung Bandar itu adalah juga budaya. Jadi saling menguatkan akhirnya. Bahwa kekuatan budaya, dan satu lagi dari Pekanbaru, Bu ya. Pekanbaru itu juga cukup kuat budayanya. Budaya Melayunya kuat. Itu saya rasa dari sisi storytelling budaya yang dikuatkan. Storytelling budaya, masuk ke tenun, budaya tenun, masuk ke lokasi produksinya di Kampung Bandar yang rumahnya sampai umurnya 200 tahun tadi. Kira-kira seperti itu. Untuk storytellingnya ya. Nah, storytelling itu nanti bisa diceritakan di banyak tempat. Bisa ditaruh di sosial media atau di kemasannya Ibu. Jadi nanti saat ada tenunnya dikasih kayak mungkin kartu gitu yang menjelaskan ceritanya gitu, misalnya yang orang itu saat beli terus dia baca, dia akan semakin bangga punya tenun itu karena punya nilai sejarah tenunnya ya. Jadi mungkin di kemasan tenun itu tadi dibuatkan entah brosur atau mungkin kartu penjelasan atau buklet misalnya cerita tentang Rumah Tenun Kampung Bandar tadi. Lalu dimasukin di mana? Di caption harus masuk, di hashtag harus masuk, bahkan di bio kalau di IG harus masuk, harus dijelaskan gitu bahwa Rumah Tenun Kampung Bandar itu rumah tuanya aja 200 tahun umurnya gitu ya kira-kira. Itu akan membuat penasaran orang. Orang sekarang itu banyak yang penasaran, banyak orang yang kepo gitu ya, pengen tahu banget gitu apa aja yang menarik dan unik gitu. Saya rasa itu udah tinggal dipoles aja Ibu untuk Rumah Tenun Kampung Bandarnya, akan saya rasa bisa jauh lebih kuat lagi nantinya. Berikutnya adalah CHST dari Palembang, empek-empek. Oke. Memang tidak semua yang saya sampaikan tadi itu berlaku secara umum. Di beberapa tempat seperti yang terjadi di Palembang itu bisa terjadi dengan menggunakan nama ya. Karena Haki itu juga melihat kearifan daerah, jadi tidak kearifan lokal, tidak semuanya dipukul rata sama.
gitu. Begitu juga mungkin aturan-aturan di daerah tertentu seperti kota-kota tertentu tidak selalu sama antara tempat satu tempat yang lainnya tentang urusan ini. Karena ada kepentingan, apalagi empek-empek itu adalah saya rasa sudah menjadi bahasa kuliner Indonesia ya di luar negeri juga. Maka mungkin ada pengecualian, saya juga kurang tahu ya. Tapi kalau memang CST sudah bisa sampai keluar hakinya, berarti aman ya, ada aturannya saya rasa berarti. Dan tidak perlu diubah CST, udah itu cukup, udah bagus gitu. Berikutnya kemasannya ada 3, ada untuk kelas atas, tengah, dan menengah ke bawah. Menyalahi aturan packaging tidak, karena CST sudah menyesuaikan dengan siapa konsumennya. Siapa konsumennya? Kalau konsumennya menengah ke bawah ya dibuat yang bajunya kemasannya seperti menengah ke bawah dan seterusnya. Kira-kira seperti itu CST. Lancar-lancar terus MPMPN-nya. Tadi juga untuk Ibu Wawa dan Mbak Iko juga lancar-lancar terus. Yang terakhir adalah Pak F. Rizal Ali. Bapak dari Sumatera Barat ya Pak ya? Saya dari Sumatera Utara Pak. Beda dikit itu Pak. Sebelahan kayaknya kita Pak. Suara saya masih dengar? Masih Pak. Masih. Oke. Tadi kalau yang vakum frying itu kan Pinacip, tapi kalau yang buah segar Evril, saya rasa Evril itu keren banget Pak mereknya. Itu kayak sebuah singkatan nama Bapak ya. F. Rizal Ali, jadi Evril. Tidak perlu diubah, itu bukan sebuah nama yang umum, itu seperti sebuah merek sudah. Jadi cukup dihakikan aja nggak apa-apa. Pinacip juga berbeda, tidak ada masalah. Mungkin nanti dibuatkan nama induk perusahaannya Bapak. Mungkin ada nama induk perusahaannya apa gitu ya. Jadi kalau di tim saya, Furkon itu adalah bagian dari Jalan Langit. Jadi ada kayak induknya gitu ya. Kayak ada induknya. Jadi mungkin Pinacip oleh apa perusahaannya. Evril oleh siapa. Yang sama nanti perusahaan induknya itu disamakan. Tapi kalau seperti ini, karena secara konsumen pun berbeda ya, buah segar sama chips atau makanan kemasan itu secara konsumen pasti berbeda. Buah segar saya yakin larinya ke swalayan, ke kota besar, yang beli juga menurut saya adalah orang-orang yang sudah paham bahwa makan buah segar itu lebih baik daripada yang olahan misalnya gitu. Maka konsumennya berbeda. Kalau dikasih nama yang berbeda itu tidak ada masalah dan itu bagus sekali. 1.500 ton per tahun nanasnya luar biasa Pak, keren banget. Semoga lancar semua teman-teman. Mungkin itu tadi jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada teman-teman dari panitia. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi peserta figur inspiratif lokal ini ya.